Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini saya akan sharing aja 3 cara mencetak donat. Yuk disimak terus videonya sampai selesai. Nah, ini untuk cara pertama. Setelah adonan selesai dibulatkan, ini tanpa diistirahatkan atau tanpa di resting. Nah, ini kita tekan pelan aja seperti ini. Jadi ini ditekan di luar cetakan ya. Nah setelah itu, oh iya, ini ada yang gelembung, kita cubit aja ya. Oke, selanjutnya ini saya akan pakai cetakan berdiameter 7 cm. Kemudian ini dipipihkan lagi sampai tidak ada gelembung-gelembung udaranya ya. Jadi ini nanti hasilnya tuh agak tipis dan lebar ya. Oke, ini dilubangi. Nah, untuk cara ini bagi teman-teman yang doh kecil tapi ingin hasilnya besar, bisa gunakan cara ini ya. Tapi pastikan jangan terlalu ditekan yang padat banget ya. Nah, oke, ini di proofing. Untuk selanjutnya ini cara kedua. Ini cara yang paling sering saya lakukan ya. Jadi pipihkan adonan itu di dalam cetakan. Jadi pipihkan adonan sekaligus mencetak adonan ya. Untuk yang kedua ini saya pakai cetakan berdiameter 6 cm. Nah, ini ditekan perlahan aja, pelan-pelan, karena jujur ya, sepengalaman saya kalau terlalu ditekan itu nanti donatnya tuh akan ciut ya, kecil dan tidak berwhite ring ya. Dan cara ini yang paling sering saya gunakan ya. Jadi ini nanti hasilnya tuh enggak begitu lebar, tapi ini mumbul ya, atau menul-menul gitu ya. Nah, ini seperti biasa, lebarkan lubang bagian tengahnya ya. Oke, ini juga kita proofing. Nah, untuk cara ketiga, ini tanpa menggunakan cetakan atau apapun ya. Jadi ini hanya dilubangi aja, bisa pakai telunjuk dan bisa juga menggunakan alat pembolong seperti ini, atau bisa juga gunakan selongsong benang gitu ya, bekas benang ya, atau bekas sedotan bubble ya yang agak besar. Nah, ini sama juga, ini kita lebarkan. Nah, untuk cara ini pun sepengalaman saya jujur ya, jangan terlalu ditekan-tekan juga, karena nanti hasilnya tuh akan ciut juga, akan kecil ya. Jadi kalau adonan itu terlalu banyak ditekan, nanti donatnya tuh kayak bantat gitu. Oke, ini kita proofing. Untuk waktu proofing menyesuaikan ya, bisa 1 jam atau 45 menit, 50 menit, atau lebih dari 1 jam, atau bahkan bisa 2 jam ya. Nah, ini untuk yang pertama ya, hasilnya tuh bisa terlihat ini lebar. Kemudian ini yang kedua, cara kedua maksudnya ya. Nah, ini hasilnya tuh dia tidak lebar, agak kecil-kecil, menul-menul ya. Untuk berat adonannya ini 27 gram. Nah, dan yang ini yang cara ketiga, jadi tanpa menggunakan cetakan atau alat apapun. Nah, ini juga hasilnya hampir sama dengan cara yang kedua ya, jadi menul-menul ya. Beda ya dengan cara yang pertama, terlihat lebih lebar. Nah, kalau minyaknya sudah panas, ini kita goreng cara pertama dulu ya, yang dipipihkan di luar cetakan. Ini bisa dilihat ya, tuh donatnya tuh lebar-lebar. Nah, buat teman-teman yang ingin dough kecil hasil besar, bisa gunakan cara seperti ini ya. Jadi hasilnya tuh lebar dan dia juga berwhite ring. Nah, sebetulnya donat itu bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita ya. Mau yang hasilnya besar, lebar, nah bisa gunakan cara yang pertama ini ya. Atau mau hasilnya tuh gemoy-gemoy, menul-menul, mumbul ke atas gitu ya. Nah, bisa gunakan cara yang kedua ataupun cara yang ketiga ya. Nah, ini kalau sudah kedua sisinya sama rata, kita angkat. Kalau soal warna bisa menyesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Oke, nah sekarang kita akan goreng dengan cara yang kedua ya, yang dipipihkan di dalam cetakan dan sekaligus kita cetak donatnya. Dan ini bisa dilihat donatnya tidak terlalu lebar seperti dengan cara yang pertama, tapi ini donatnya gemoy-gemoy, montok-montok dan terlihat mumbul ya.
Dan untuk white ringnya juga ini terlihat lebih tinggi ya dari cara yang pertama. Nah sebetulnya kita buat donat ya mau dibentuk seperti apa, jadi tinggal disesuaikan aja ya, dan disesuaikan juga dengan kebiasaan atau kemampuan masing-masing ya. Jadi mau hasilnya lebar atau hasilnya menul-menul bisa disesuaikan ya. Nah oke, ini kita goreng dengan pencetakan atau cetak donatnya tuh dengan cara yang ketiga tanpa menggunakan alat apapun, tanpa menggunakan cetakan maksudnya ya. Jadi ini donatnya tuh bisa dilihat tidak besar juga, tidak terlalu lebar, tapi ini menul-menul atau gemoy-gemoy, dan ini hampir mirip dengan cara yang kedua ya. Jadi hasilnya tuh montok-montok, gemoy-gemoy, jadi menul-menul. Jadi dia bukan melebar ke samping ya, tapi dia ke atas ya, menul-menul gitu ya. Jadi teman-teman bisa tentukan aja mau cara yang seperti apa gitu ya. Nah ini hasilnya cara yang pertama tuh bisa dilihat dia hasilnya tuh lebih lebar, lebih gepeng gitu ya. Adapun ini white ringnya tidak rata, ada yang miring, ada yang tinggi sebelah. Nah itu dikarenakan waktu cetak donat atau waktu pipihkan donat itu tidak rata ya. Kadang-kadang suka nekennya itu kadang-kadang kencang sebelah gitu ya, yang akhirnya hasilnya tuh miring sebelah tuh seperti ini ya, dia miring sebelah. Nah ini bisa diakibatkan karena kita waktu mipihkan adonan itu kencang sebelah gitu ya, sehingga nanti hasilnya tuh seperti ini, jadi white ringnya tuh tinggi sebelah. Nah ini untuk cara yang kedua yang dipipihkan di dalam cetakan, hasilnya tuh lebih menul-menul, gemoy-gemoy ya, tuh bisa dilihat white ringnya juga tinggi. Nah ini pun sama ya, white ringnya tuh tinggi sebelah, itu sama karena kita neken adonannya tuh kencang sebelah gitu ya, jadi tidak rata. Oke nih yang cara ketiga tanpa menggunakan cetakan, ini hasilnya tuh sama, hampir sama ya seperti dengan cara yang kedua. White ringnya lebih tinggi, donatnya lebih menul-menul ke atas atau gemoy-gemoy, tuh bisa dilihat ya. Nah ini yang kanan, ini cara yang ketiga, dan yang ini yang kiri dengan cara yang kedua. Tuh hasilnya sama-sama menul dan white ringnya juga sama-sama tinggi ya. Jadi teman-teman bisa gunakan cara seperti apa atau hasil donatnya mau seperti apa, bisa lakukan ketiga cara tadi ya. Nah ini bisa dilihat tuh donatnya lebih rapi dan lebih gemoy gitu ya. Tuh donatnya ini empuk banget ya. Kalau soal empuk, ini saya jamin empuk banget ya, untuk resepnya empuk banget. Dan untuk rasa juga ini enak banget ya. Kalau mau tahu resepnya, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Jadi resep apapun bisa menggunakan cara-cara seperti tadi ya. Jadi berlaku untuk semua resep ya. Mau resep ekonomis ataupun resep premium ya, caranya sama aja seperti tadi ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.